Halo teman-teman yang sedang belajar penelitian kualitatif. Sekarang saya masuk pada penjelasan tentang sekian langkah coding. Coding itu adalah teknik pengkodean, penandaan terhadap suatu data begitu. Ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan terkait dengan pengertian coding dan lain sebagainya. Bisa lihat di link di bawah ini atau Anda silahkan cari di YouTube saya. Selamat datang di channel Bebas Bicara, berbagi makna, dapatkan inspirasi bersama. Nah, sekarang masuk pada tahap pertama adalah teknik pemadatan fakta. Mengapa pemadatan fakta ini penting kita lakukan? Karena kita sudah punya data yang seambrek, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Nah, data itu bisa dari hasil wawancara, bisa dari hasil observasi, bisa dari pengumpulan status-status di Instagram misalnya, atau di Facebook atau di Twitter. Itu kita bisa kumpulkan. Nah, itulah yang kemudian kita kumpulkan semuanya menjadi yang namanya sekumpulan data. Nah, lalu bagaimana kalau sudah ada sekian banyak data? Kita kan akan bingung ya, akan bingung. Ini mau kita lakukan apa gitu. Padahal kita segera butuh yang namanya bisa membunyikan data ini menjadi suatu narasi-narasi hasil temuan penelitian. Nah, disinilah ada yang namanya teknik pemadatan fakta. Nah, sebelum kita bergerak lebih jauh untuk menganalisis ini dan itu, maka kita yang penting adalah menganalisis, atau bukan menganalisis tetapi melakukan sortiran data. Nah, data yang sudah terkumpul itu kita sortir dalam arti untuk mulai meneliti apakah data-data yang kita gunakan itu memang berfungsi untuk penelitian kita, karena saking banyaknya ya. Nah, di sini ada yang namanya kita kemudian mulai mencari fakta. Apa fakta itu? Fakta itu adalah suatu gejala yang kita akan ambil dari sebuah informasi yang kita peroleh dari data itu. Nah, nanti kita akan keluarkan fakta itu. Mengapa fakta harus dipadatkan? Contohnya ini adalah hasil transkripsi verbatim wawancara. Jadi kalau kita sudah wawancara, kita transkrip dalam suatu naskah begitu, nanti kan berpanjang lebar gitu. Nah, kita harus kemudian istilahnya ini ya, mengeker gitu, atau memberi teleskop. Ini sebenarnya yang berfungsi untuk penelitian kita apa? Nah, itu kemudian kita cari fakta-faktanya. Nah, karena saking banyaknya misalnya wawancara ini bisa berlembar-lembar, bisa 10 lembar sampai 20 lembar bahkan. Nah, saking banyaknya fakta, maka kita harus menemukan fakta itu satu persatu. Karena apa? Karena dalam psikologi, gejala psikologis itu harus ditemukan dari sebuah fakta, sehingga kita kalau menjustifikasi atau membuat kesimpulan psikologis itu harus berfokus kepada data atau berorientasi pada data. Nah, ini saya kutip aja satu dialog ringkes gitu, pendek gitu. Satu dialog, seorang peneliti bertanya, lah seharusnya kan ditanyain dulu gitu ya. Nah, ini pertanyaan peneliti. Lalu seorang yang diwawancarai menjawab, iya, maksudnya kan ada temanku cewek nangis, masa aku diem aja? Aku kan nggak bisaan anaknya. Aku cuma kayak ya bingung, iya nggak gitu. Tapi kayak ya wis lah, ya sabar. Aku coba nenangin juga kan. Semenjak itu aku mulai gampang overthinking, tapi sekarang udah mulai coba buat alah, biarin, nggak ngatur gitu ya. Bla 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 bla. Jadi ini kan satu jawaban itu tentunya berlipat-lipat fakta yang dimunculkan begitu. Nah, kalau kemudian kita mengambil kesimpulan semuanya, nah ini nanti akan ada silang sengkarut dengan sekumpulan jawaban yang lainnya. Oleh karena itu, agar kita lebih tertata faktanya, maka kita sebut pemadatan fakta. Apa itu pemadatan fakta? Seperti tadi, ya dipadatkan dari fakta yang berserak, itu kemudian diekstraksi, dikeluarkan satu persatu, di mana fakta itu kemudian bisa kita temukan gitu loh. Nah, di dalam satu dialog ini tentu ada banyak fakta, makanya kita akan padatkan begitu. Nah, caranya memadatkan adalah kita harus menemukan dulu ada berapa fakta. Jadi selain kita nanti memadatkan, kemudian mengekstrak
mengeluarkan ini menjadi segumpal fakta-fakta yang banyak. Nah, ini sebenarnya banyak, dalam satu dialog itu ada banyak fakta yang kita temukan. Nah, bagaimana mengekstraksinya atau memadatkan? Itu seperti ini. Kita temukan, jangan lupa kita hanya menemukan satu fakta saja. Maksudnya satu fakta itu kita keluarkan, kalau kita baca ini berarti ada satu fakta, kemudian membaca kalimat berikutnya ada satu fakta lagi yang berbeda, kemudian ada satu fakta. Pokoknya kita keluarkan saja satu fakta. Nah, teknik mengeluarkan gimana? Nah, ini yang pertama ini saya ambil, ini satu fakta ya. Iya, maksudnya kan ada temanku cewek nangis. Masa aku diem aja? Aku kan gak bisaan anaknya. Nah, ini berarti satu makna di mana mencerminkan satu fakta. Nah, ini nanti harus dipadatkan. Mengapa harus dipadatkan? Karena bahasa subjek itu kalau kita pahami secara letterlek itu akan susah, apalagi bahasanya seperti itu. Nah, maka kita padatkan, itu artinya kita merekonstruksi atau menyusun kembali kalimat subjek itu menjadi kalimat yang ringkas, satu fakta yang kemudian mudah dipahami. Itulah yang namanya pemadatan fakta. Nah, contohnya tadi yang saya baca itu berarti fakta pertama. Iya, maksudnya kan ada temen cewek nangis, masa bla bla gitu. Nah, itulah saya kemudian ketemu fakta satu. Nah, fakta satu itu kemudian saya restrukturisasi kalimatnya, saya sempurnakan kalimatnya, tapi tidak keluar dari arti yang awal atau makna yang awal yang diberikan oleh subjek. Karena ini apa? Karena ini kita harus membela tutur subjek secara orisinil atau secara otentik. Nah, inilah yang kemudian namanya disebut emik gitu. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kemudian kebablasan ya. Kebablasan kemudian pikiran kita yang berbicara. Nah, biasanya terjadi seperti itu. Langsung disimpulkan. Yang namanya pemadatan fakta jangan menyimpulkan. Hanya kita berfungsi untuk mengatur bahasa subjek dalam satu fakta yang kita keluarkan agar mudah dipahami. Itulah yang namanya teknik pemadatan fakta. Contohnya yang satu tadi. Agar bisa kita pahami, maka saya akan menyusun suatu kalimat baru tapi tidak lepas dari kalimat utamanya atau informasi subjek. Maka yang nomor satu itu bunyinya, atau saya restrukturisasi kalimatnya, tidak membiarkan teman ceweknya menangis sehingga tidak nyaman. Ini tidak nyaman itu di mana? Tidak nyaman itu aku kan nggak bisaan anaknya. Nah, itu bisa kita tambahin. Contoh kedua lagi, aku cuma kayak ya bingung, ya enggak gitu. Nah, yang ini kan sudah satu fakta. Kita kemudian keluarkan fakta itu. Kemudian kalau itu belum bisa dipahami, masih agak susah, maka kita restrukturisasi atau bikin kalimat baru yang tidak keluar jauh-jauh dari kalimat aslinya. Maka pemadatan faktanya adalah saya menjadi bingung antara iya atau tidak. Nah, itu yang namanya pemadatan fakta. Saya sudah mendapatkan dua fakta di dalam satu dialog pendek ini. Nah, sebenarnya dalam satu dialog pendek itu ada banyak fakta. Contohnya, semenjak itu aku mulai gampang overthinking. Nah, ini berarti sudah kita ketemu satu fakta. Berarti kita padatkan fakta. Overthinking. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita tetap gunakan kalimat atau kata-kata itu ke arah bahasa subjek gitu. Itu namanya in vivo coding. Apa itu in vivo coding? Saya sudah jelaskan di pengertian coding. Tapi sekarang udah mulai coba buat biarin nggak ngatur. Nah, ini kemudian juga satu fakta. Berarti dia mulai bisa menemukan solusi terhadap dirinya. Nah, itu berarti kan satu fakta. Sementara yang satu adalah proses yang namanya gampang overthinking. Nah, ini kan satu fakta yang berbeda. Nah, ini kemudian kita turunkan, begitu seterusnya sampai kira-kira ini ada berapa fakta? 1, 2, ada 3, ada 4, ada 5, mungkin ada 5 ya. Jadi dalam satu dialog saja itu sudah ada 5 fakta. Maka pemadatan fakta ini dalam rangka apa? Memperjelas dan mengidentifikasi
data kita itu melahirkan sekian banyak fakta yang itu kita kemudian kelola nantinya gitu. Tapi nantinya tunggu aja, ini masih fokus aja di sini biar enak, biar tidak tumpuk-tumpuk pemahaman teman-teman. Nah, begitu seterusnya, sehingga Anda akan mendapatkan dari misalnya 10 halaman wawancara itu ya bisa beratus-ratus fakta gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa, itu seru. Kalau saya menyukai kualitatif, serunya itu ketika sudah di sini itu seru. Karena apa? Kita semakin mendalami subjek dan semakin tahu bahwa inilah realitas psikologis yang begitu luas di belahan mental atau belahan pikiran masyarakat kita atau belahan pikiran orang-orang yang sedang kita wawancarai. Nah, teknik pemadatan fakta itu tidak hanya dari hasil data wawancara loh yo. Itu bisa dari data observasi yang kemudian melahirkan catatan lapangan. Itu juga kita bisa perlakukan seperti ini. Atau kemudian status Facebook, status Instagram, misalnya caption-captionnya itu kita bikin begini, kemudian kita padatkan fakta. Satu caption itu bisa misalnya memunculkan 2 fakta, 3 fakta ya, tergantung captionnya itu pendek atau panjang. Nah, itu kita ambil. Kita misalnya mau meneliti sejumlah caption di Instagram mahasiswa yang suka body shaming misalnya. Nah, itu kita comot aja caption-captionnya, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ya sesuai dengan konteks tadi body shaming. Nah, kemudian kita bisa lakukan seperti ini. Nah, kita lakukan pemadatan fakta, kemudian kita keluarkan terus-menerus, kita ekstraksi, maka di situ kita nanti akan punya sekumpulan fakta. Oke, jadi ini masih bicara tentang fakta, belum konsep. Sehingga pikiran teman-teman tidak boleh ikut campur, kecuali ikut campurnya apa? Ikut campurnya itu ya ini, hanya membuat struktur atau membuat kalimat baru yang dimaksudkan sebagaimana data aslinya. Misalnya data hasil wawancara, ini berarti kita hanya membuat kalimat baru yang ringkas, yang mudah dipahami, dan itu terdiri hanya dari satu fakta ya. Kemudian kita keluarkan terus. So, jangan tergopoh-gopoh dan jangan terlalu berambisi untuk mengeluarkan konsep-konsep psikologis Anda untuk melakukan pemadatan fakta. Tutup pikiran-pikiran itu secara lebih tertib, tapi kemudian gunakan hanya untuk memudahkan kita melakukan pemadatan fakta, karena stok bahasa kita nanti akan digunakan untuk merestrukturisasi kalimat yang kadang itu nggak jelas gitu loh, butuh mikir. Nah, pemadatan fakta itu memperjelas apa yang dimaksud dari data itu atau yang disampaikan oleh informan atau yang dituangkan dalam catatan lapangan, itu nanti akan menjadi satu fakta yang sangat beraneka ragam, tetapi kita disiplinkan dan kita kumpulkan begitu. Jadi inilah kemudian pemadatan fakta adalah salah satu bagian terpenting untuk memahami fenomena psikologis, tapi belum mengkonsep ya, tapi memahami fakta sebenarnya itu apa. Inilah yang disebut sebagai emik. Kalau teman-teman meneliti kualitatif tapi tidak melakukan ini, nanti cenderung etik. Jadi cenderung pikiran kita yang bicara, bahasa kita yang bicara, kemudian sudut pandang kita yang bicara, itu nanti terlalu menafsirkan fakta sehingga tidak emik. Apakah itu tidak akan digunakan atau tidak difungsikan? Iya, tapi nanti dulu. Tapi yang penting adalah teknik pemadatan fakta ini. Oke, jangan mengklaim atau jangan khawatir. Itu nanti kita gunakan. Nah, pikiran kita, pemahaman kita terhadap psikologi, fungsi-fungsi teoritik yang sudah mempengaruhi pikiran kita nanti tentu akan digunakan untuk memproses setelah fakta itu terkumpul dan kemudian dikategorisasikan. Iya, sabar. So, saya tekankan itu abaikan dulu, fokus aja ke bahasa subjek, bahasa data, bahasa yang kita kumpulkan ini yang kemudian kita atur lagi, kita rumuskan lagi atau kita susun lagi menjadi lebih sempurna, sederhana, dan bisa dipahami untuk mendapatkan satu fakta
psikologi. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat datang di channel Bebas Bicara, berbagi makna, dapatkan inspirasi bersama.